dalam bidang ekonomi dan kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan struktur kegiatan ekonomi nasional dan kerjasama ekonomi nasional merupakan kerjasama yang dapat diikuti oleh seluruh negara di dunia. WOT merupakan salah satu contoh bentuk kerjasama ekonomi internasional diikuti oleh hampir di seluruh negara di dunia. Putri, hey, kiau kamu Putri nih, pada maunya nih. Nih, nah, ada yang ininya ya Pak. Nah. Bentuk kerjasama internasional secara umum, bentuk kerjasama ekonomi internasional terdiri atas kerjasama bilateral, regional, subregional, antarregional, dan internasional. Perbedaan bentuk kerjasama sebagai berikut. Kerjasama bilateral melibatkan dua negara untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara atau bersifat saling membantu. Contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang seperti ekspor-impor dan investasi swasta, Indonesia dengan India, ekspor-impor minyak sawit, kacang mente, daging sapi. Kedua, kerjasama regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh ASEAN, Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA, dan sebagainya. Kerjasama ini dipengaruhi adanya persamaan latar belakang, sejarah, letak geografis, sumber daya alam, dan teknik pemasaran. Melalui kerjasama ini, diharapkan kondisi perekonomian negara-negara yang terlibat semakin meningkat. Contoh gambar. Tahu rasa sayang. Contoh gambar kerjasama. Bentar, nak nyatat dulu aku. Ya. Ada aku nak nyatat kode. Ada kode. Tahu? Ada. Padahalnya tuh bobo duluan loh. Aku landung tadi malam padahal. Mic-nya dimatiin. Belum dibaring gurunya, kakanunya, kodenya. Dikasih sudah, Bu. Iyalah. Nggih. Yang fotokopian ya. Ya. Nah, contoh gambar kerjasama bilateral dua negara tadi. Contohnya Indonesia dengan Jepang. Nah, ini contoh gambar kerjasama regional, yaitu kerjasama regional untuk ASEAN. Kawasan ASEAN. Nah, ini kerjasama subregional adalah kerjasama beberapa negara yang berada subkawasan yang berdekatan secara geografis. Misalnya, kerjasama Benelux yang dibentuk oleh Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Nah, kerjasama tersebut dibentuk 3 negara di kawasan Eropa bagian barat. Nah, ini kerjasama subregional tadi adalah Indonesia,
Malaysia, Thailand. Nah, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Nah, ini ada IMP, GT, dan IMP, EA, IA. Nah, kerjasama antar regional tadi melibatkan beberapa negara pada satu kawasan yang berbeda. Misalnya kerjasama antar negara Asia Tenggara dengan negara Eropa. Nah, ini kerjasamanya Uni Eropa dengan ASEAN. Nah, ini contoh gambar kerjasama subregionalnya. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Nah, contoh gambar kerjasama antar regional, kerjasama antar regional ASEAN dan Uni Eropa. Nah, bidang kerjasama ekonomi internasional seperti produk impor di pasar lokal, lembaga keuangan milik asing yang beroperasi di Indonesia, dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan gambar di bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional. Nah, satu, kerjasama perdagangan. Kerjasama dagang merupakan forum kerjasama antar negara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Nah, negara-negara yang terlibat memiliki suatu kesepakatan atau perjanjian untuk memajukan perdagangan antar negara. Melalui kerjasama ini kita dapat menikmati produk impor tanpa harus membeli langsung ke pasar luar negeri. Nah, di sini kerjasama forum tadi. Nah, di sini tidak usah langsung membeli ke pasar luar negeri, tapi bisa melalui kerjasama tadi. Nah, ini kerjasama produsen merupakan forum kerjasama antar negara produsen atau penghasil produk tertentu. Nah, kerjasama ini dibentuk untuk menentukan kebijakan terkait jumlah produk yang dihasilkan dan tingkat harga produk di pasar.
Contoh di sini adalah OPEC yang merupakan forum negara-negara produsen minyak dunia. Ini ada timernya. Nanti udah terlihat di monitor kalian. Kalau ibu bertanya apa kabar, kalian menjawabnya luar biasa. Saya sehat, saya kuat, yes. Ya, aktifkan dulu kamera sama mikrofonnya. Kita game sebentar. Nanti di tengah-tengah materi kalau ibu bertanya apa kabar, kalian jawab ini ya. Luar biasa, saya sehat, saya kuat, yes. Oke, bisa? Ya. Aktifkan dulu mikrofonnya, Ipen. Dan yang lainnya. Ayo, kita biar ini terus keluar dulu. Semangat belajarnya lah. Siap ya? Nggih, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya sehat, saya kuat, yes. Iya, Bu. Sekali lagi, biar belajar kita semangat pada pagi hari. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat, yes. Ya, terima kasih. Bisa dimasukkan lagi mikrofonnya. Ya. Sudah mencatat lah. Hanya ya, kalau ibu di tengah uraian materi tanya apa kabar, kalian jawabnya gini ya. Luar biasa. Nanti ada soal terakhir lah. Ya, Bu. Nah, ini ada gelombang Nah, ini kerjasama keuangan. Nah, kerjasama keuangan ini antar negara dibentuk untuk memberi bantuan keuangan bagi negara-negara anggota. Bantuan keuangan ini dibutuhkan tiap-tiap negara untuk mengelola kegiatan negara, baik dalam hal pembangunan, perdagangan maupun utang. Nah, ini pengelolaan kegiatan negara ini bisa diperoleh dari negara lain untuk membantu hal pembangunan, perdagangan maupun utang. adalah getaran yang berjalan atau merambat tanpa diikuti lambatan materinya. Nah, ini seperti ADB, IMF, dan ada IDB. dua gelombang frontal dan gelombang longitudinal. Ciri dari gelombang longitudinal ini terdiri atas tenggangan dan rapatan, ya, tenggangan, rapatan, tegangan, rapatan, tenggangan, rapatan. Contohnya gelombang longitudinal ini padat, tinggi atau pegat, ya. Nah, yang kedua, ini ada gelombang transversal. Gelombang transversal ini terdiri atas titiknya itu ada. Nah, ini kerjasama pasar bersama merupakan kerjasama menciptakan perdagangan bebas antar negara tanpa hambatan kebijakan perdagangan yang bersifat merugikan. Melalui ini, negara anggota memiliki kebebasan untuk memindahkan faktor dari hasil produksi dari satu negara ke negara lain. Nah, ini gelombang Ini seperti tadi ASEAN, dari O sampai. Nah, ini contoh ACTA merupakan contoh kerjasama pasar bersama antar negara ASEAN. Ada indeks rotasinya. Nah, ada istilah puncak gelombang. Puncak gelombang itu adalah titik tertinggi pada gelombang. Apa saja? Nah, ini kerjasama asing yang bekerja di Indonesia dalam berbagai bidang seperti bidang keuangan, perbankan, telekomunikasi, olahraga, dan industri. Sebaiknya Indonesia juga mengirim tenaga kerja Indonesia TKI ke berbagai negara. Kondisi ini tidak lepas dari kerjasama di bidang ketenaga kerjaan. Harus memberi perlindungan terhadap tenaga kerja, termasuk aturan kewajiban dan hak tenaga kerja. Contoh kerjasama ketenaga kerjaan ialah ILO.
Nah, supaya kerjasama antar ketenaga kerjaan ini Ya, berarti ini titik gelombang itu contohnya ini O, B, dan C, ada aturan ini ya. dengan kewajiban dan hak tenaga kerja. Karena di sini ada berbagai bidang yang bisa Ada gelombang. Setelah bergelombang berarti dia yang lengkungannya. Nah, dilakukan kerjasama tadi, yaitu di bidang keuangan, DE, perbankan, telekomunikasi, olahraga, industri, dan sebaliknya. ini lembah. Nah, amplitudo ini adalah selain ini ya yang Ini bisa tenaga kerja Indonesia ke berbagai negara. tertinggi atau terendah dari satu timpangan. Nah, jadi amplitudonya ini titik B. Gelombang ya, dia bisa kalau kehambatannya bisa bergerak ke atas, sama dia bergerak ke bawah. Nah, kalau di bawah berarti dia minus Y berapa? Nah, ini ada Nah, ini yang paling penting di gelombang pertanyaan di bawahnya, nomor 1 dan nomor 2. Apa tujuan kerjasama ketenaga kerjaan pada beberapa negara? Dan jelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional bagi Indonesia. sebagai Kerjakan soal ini dengan teliti. Ngerjakannya di mana, Bu? Hah? Ngerjakannya di mana? Mengerjakannya kah? Ya, Bu. Di sini bisa kalau Atau satu lagi definisinya bisa dicatat ya, selain yang ini, selain jarak dua puncak berurutan dan dua kada bisa turun kalau ke sekolah kita Bisa aja kalau ngumpul, Bu. bisa lah. Oh, nunggu turun kamu ngerjakannya. lembah. Nah, ini yang umumnya. Kapan? Classroom bisa, Bu. Hah? Nunggu turun ke ngerjakannya. Oh, kerjakan jadi sekarang. Nah, kalau Oh, ngerjakannya sekarang, kumpulnya pas turun. Oh. maka ini Kena di kan bisa lah. Di apa namanya? Yang dulu di grup room itu bisa lah. Oh, ini, Bu. Heeh. ada berapa ini? Ada berapa? Panjang gelombang. Gambar ini. Ada berapa? Ini ya, satu bukit, satu lembah, satu. Kemudian satu bukit, satu lembah lagi, 2. Terus kalau bukit saja, berarti dia setengah nilainya. Ya, kalau bukit saja atau lembah saja, ini adalah setengah panjang gelombang. Nah, jadi di gambar ini ada berapa gelombang yang terbentuk? Ini dari sini 1, kemudian Nah, ini kerjasama ekonomi tadi. dari dan 1 panjang gelombang 2. Nah, jadi ini ada 2 setengah panjang gelombang. Nah, itu untuk panjang gelombang. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk definisi dari panjang gelombang. Berikutnya adalah periode. Periode ini selang waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 puncak berurutan. Atau kata lainnya, periode adalah waktu untuk menempuh sepanjang 1 panjang gelombang. Itu periode. Ya, jadi istilah-istilah pada gelombang transversal. Ya, ada puncak gelombang, dasar gelombang, lembah gelombang, bukit gelombang, amplitudo, panjang gelombang, dan periode. Istilah-istilah pada gelombang. Nah, ini kerjasama tadi menunjukkan hubungan antar bidang ekonomi ini karena dasar kepentingannya kesejahteraan
ekonomi, karena di suatu negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka perlu adanya kerjasama dengan negara lain. Contoh tadi sudah ada, karena geografis itu ada, sudah dijelaskan sebelumnya, ada perbedaan setiap negara. Nah, setelah itu geografis itu sudah dijelaskan. Setelah itu kondisi iklim, kesuburan tanah itu dan sumber alamnya adalah berbeda. Karena hari itu dijelaskan adalah ada yang tropis dan ada yang subtropis. Nah, ada yang kegiatannya di peternakan dan ada kegiatannya ini di lahan pertanian. Karena di setiap negara itu adalah kesuburan tanah dan sumber alamnya adalah berbeda. Maka di sini perlunya kerjasama ekonomi internasional ini supaya untuk memenuhi dari kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Maka ada hubungan di sini adalah ekspor impor. Kalau di gelombang transversal tadi, istilah gelombangnya ada banyak ya. Ada puncak gelombang, ada dasar gelombang, ada gelombang. Kita ini adalah di sini Ada panjang gelombang. Nah, kalau di gelombang ini ada hubungannya dengan yang materi sebelumnya. Nah, makanya kerjasama di sini kan merupakan bentuk kerjasamanya adalah ekonomi internasional hampir di seluruh dunia. Nah, ini seperti ini sudah tadi saya baca tadi tujuan kerjasama tadi kan sudah ada di sini, kebutuhan dalam negeri dan jasa. Karena kita tidak bisa memenuhi dari kebutuhan kita adalah di dalam negeri, baik barang dan jasa. Maka itu perlunya tujuannya daripada kerjasama. Nah, ini memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa, majukan perdagangan dunia ini. Hasil produksi bukannya cuma di Indonesia, tetapi memajukan itu perdagangan dunia. Atau jarak satu lembar panjang gelombang. Jarak satu lembar atau jarak 2 puncak satu puncak atau jarak sebesar. Untuk besaran-besaran pada gelombang baik transversal atau ada 4 periode
Nah, ini mendorong peningkatan produksi hasil Empat ramad gelombang ini dirumuskan kerja hasil produksi. atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, ini memperluas lapangan kerja, menambah devisa negara. Caranya variabel dirumuskan satu per frekuensi atau kemudian frekuensi itu dirumuskan. Nah, ini seperti manfaat kerjasama ekonomi internasional, memperkuat dan meningkatkan kerjasama tadi perdagangan dan investasi di antara para anggota ini. Investasi, seandainya orang luar negeri ada kelebihan dana, bisa menginvestasikan ke negara lain. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Yes. Nah, pokoknya sekarang pada pelemahan contohnya, ya. Contohnya ini soal. Nah, ini kita lihat sama-sama di contoh ada ilustrasi gelombang transversal. Nah, ini secara progresif peningkatan perdagangan serta menciptakan sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Transparan ini dan mempermudah daripada investasi. 60 meter per ekor. Dan hingga 60 meter per ekor. Nah, panjang paling dari besar 45 meter. Nah, ini dari titik A sampai titik B ada beberapa bentuk panjang gelombang yang terjadi. Ya, ada panjang gelombang dari mana? Ya, dari tadi dari definisi satu panjang gelombang satu panjang gelombang itu satu kutip satu dari A ke dan dari C ke E dari E ke D jadi ada tiga panjang gelombang. Nah, ini dari A ke G belum ada tiga panjang gelombang antara panjang maka satu panjang gelombang besar 45 dibagi oleh 3. Dapatnya berapa? Ini apa nih? Kira gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah frekuensinya. Nah, ini frekuensinya gelombang nih. Ya, rumah 4 ramad gelombang ada 2. Jadi kita sesuaikan dengan besaran yang diketahui di soal. Ini sama dengan lambda kali L. Ya, ini frekuensi sama dengan 4 ramad berarti dengan panjang gelombang. Nah, ini 4 ramadnya 60, panjang gelombangnya tadi sudah kita dapat, satu panjang gelombangnya jaraknya 15 meter, 60 kita 17, dapatnya sekitar 4. Ya, jadinya bisa dipahami. Ya, apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Ya, ayo semangat, semangat terus. Nah, ya kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat gelombang. Ada berapa sifat-sifat gelombang? Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Refleksi, ya, dan polaritas. Nah, ini gelombang, ya. Gelombangnya kita lagi ada gelombang ini, ada
gelombang, ya, jadi gelombang kita ibaratkan ke gelombang besi dan gelombang cahaya. Refleksi ini artinya dia bisa dilakukan. Biasanya referensi artinya dilakukan. Referensi lumayan. Referensi ini dipadukan pola ya kehidupan ya. Nah, seperti kita ini daging sapi bisa diimpor dari luar negeri, ada juga gandum berasal dari negara lain, karena kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, makanya kita perlu adanya kerjasama dengan negara lain. Seperti contoh kemarin ada nonton di televisi bahwa 20% gandum itu adalah dari negara lain, sedangkan negara itu sedang bertikai sekarang dengan Rusia, yaitu Ukraina. Itu kita mengimpor gandum dari sana, yaitu 20%. Karena kita sendiri tidak dapat memenuhi untuk negara kita sendiri, maka kita perlu impor dari negara lain. Dan itulah kita perlu adanya kerjasama ekonomi internasional ini. Nah, satu panjang gelombang. Ayo, satu panjang gelombang berarti sisinya dari mana ke mana? Nah, ini bilateral ini adalah dua negara. Dari titik A ke E. Paham ya? Ya, nah ini. Oh iya, tapi ini gini dulu. Nah, ya, nih, dihidupkan dulu. Nah, kalau ibu klik yang ini, apa mana kita batasnya? Ya, nih, slide berikutnya ini gambar apa nih kira-kira? Gambar apa? Gambar apa? Kupu-kupu. Yang lain, ayo. Kita aja yang lain ya. Hah? Gambar kupu-kupu. Yang lain apa? Ayo. Ini ada 30, tapi paparannya kurang 10. Coba diaktifkan mikrofonnya. Semua masuk lah kalian. Masuk, Bu. Yang lain, gambar apa? Lumba-lumba, waduh. Masuk, Bu. Oh iya. Sepakat semuanya. Harimau. Elang, waduh. Ini harimau. Iya, ini gambar ya ada macam-macam ya. Ada kupu-kupu, ada laba-laba, ada lumba-lumba, ada dan lain. Bisa lah membedakan kerjasama bilateral dengan regional ini. Ternyata gambar gajah yang Apa tadi yang kerjasama bilateral tadi? yang telinganya Kerjasama bilateral melibatkan dua negara untuk Iya. memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara. Nah, bilateral ini adalah dua negara katakan, yaitu bilateral. Nah, kalau regional ini lebih luas, yaitu seperti ASEAN. Ini Nah, dalam luasnya adalah lebih luas daripada bilateral. Maka ada di sini ada contohnya sudah. ASEAN
Uni Eropa, EFTA, APEC, AFTA dan sebagainya. Kalau APEC ini lebih luas daripada ASEAN. Kalau ASEAN ini kan cuma 10 negara. Negara. Kalau APEC berapa negara? Banyak rasanya, Bu. 21 negara. Apalah negara-negara ASEAN? Gandhi apa Bu? Nah, apa-apa negara ASEAN? Ini sudah dipelajari dari SD sudah. Andra tahu Bu? Hah? Indonesia, Bu, Filipina, Thailand, Apa lagi? Kamboja, Singapura, Brunei. Nah, Vietnam, Laos. ya. Kamboja. Berapa itu sudah? 10. Nah, inilah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Kamboja. Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Kalau negara APEC, nah ini Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Nah, ini adalah daripada APEC ini. Contohnya. Kalau ini Eropa, kalian sendiri yang mencari EFTA dan sebagainya. Saya di sini cuma memberi contoh apa itu bilateral, apa itu regional. Kalau bilateral tadi kan 2 negara, kalau regional itu adalah satu kawasan. Seperti ASEAN itu 10 negara. APEC itu adalah 21 negara. 21 negara. Nah, ini sudah ada bentuknya. Tadi sudah kita pelajari tujuannya, ada tadi sudah kita tahu manfaatnya, apa itu kerjasama. Sampai ada gambarnya di sini sudah. Nah, antara Jepang dan Indonesia. Sebab produk Jepang ini banyak dijual di Indonesia, banyak yang kita pakai. Nah, lihat ini sudah ada gambarnya kerjasama regional ini. Awal letak sama seperti
yang tadi kurang lebih ya persamaannya Y plus minus A1 sampai Z plus minus KF. Ini kalau di beberapa buku paket biasanya seperti ini dituliskannya plus berarti putarnya ke atas, negatif ke bawah, A ini amplitudo. Nah, ini seperti kerjasama subregional ini tadi, ini bagian daripada regional seperti dikatakan di sini Belgia dengan Belanda, Eropa bagian barat, 3 negara tadi. Itu adalah harga omega dan koefisien di depan X ini adalah harga K. K itu sendiri apa? Bilangan gelombang. Nah, ini ada Nah, ini putarnya K. K ini ya. kalau kerjasama antar regional, ini antar regional ini berarti Asia Tenggara dengan negara-negara Eropa. Punya panjang Lebih luas daripada putarnya adalah jarak Asia dengan ASEAN dengan atau jarak dua data berputar. Bisa dua tipe subregional karena di sini Asia Tenggara dengan negara-negara di Eropa. Ini apa? Waktu apa periode T kapital? Bisa kalau membedakan daripada bilateral tadi, regional, subregional, dan antar regional. Pahamlah ini mengenai kerjasama ini. Apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat, saya kuat. Yes. Ya. Nah, ini kita Yang sub regional tuh kayak apa, Bu? Nah, makanya sudah ini dikatakan subnya itu kerjasama beberapa negara yang berada di subkawasan berdekatan, seperti katanya di sini kan geografis, misalnya Benelux dibentuk oleh Belgia, Belanda. Sub itu adalah bagian daripada regional di nah Eropa Barat. Nah, ini contohnya di sini kan subnya tadi ada Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini bagian daripada regional. Kalau ASEAN itu kan bisa daripada 10 negara tadi. Nah, regionalnya. Tapi kalau subnya ini kan lebih kecil. Cuma Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Tapi lebih besar daripada bilateral. Kalau bilateral itu cuma 2 negara. Kalau subnya ini lebih kecil daripada ASEAN. Cuma ada di kan ASEAN itu 10 negara. Kalau subnya ini ada yang 3 negara dan ada yang 4 negara. Pahamlah kerjasamanya. Seandainya kalian itu satu kelas ASEAN-nya. Nah, ada lagi dibagi-bagi kelompoknya. Ada yang 3, ada yang 4. Tapi dalam satu kelompok kelas tersebut ini seperti ASEAN ini kan seandainya. Tapi di sini dibagi lagi subnya itu Malaysia, Thailand dengan Indonesia. Tapi lebih daripada kerjasamanya lebih daripada
dua negara. Paham lah? Paham, Bu. Nah, yaitu Paham, paham. Bu. Nah, kalau antar kerjasama antar regional, nah ini satu kawasan dengan kawasan yang Yang lain. lain. Ya, misalnya Asia Tenggara tadi dengan Eropa. Lebih luas lagi jangkauan kerjasamanya. Kalau kita samakan dengan kawasan global, ya, kita tuliskan A sin di A sin omega T plus KX. Nah, ini contohnya subregional. Harga omeganya berapa? 50 Ada adalah koefisien ada 4 orang di sini contohnya tuh. omega. Kemudian yang 10 pi ini harga apa? Satu kali. Ini adalah harga Nah, ini contoh gambar kerjasama antar regionalnya ASEAN dengan Uni Eropa. Lebih luas lagi. berdasarkan ilmunya, panjang gelombang itu bisa kita peroleh dari rumus H. Nah, ini bidangnya tadi kerjasamanya. Nah, seperti ada produk lokal, produk impor di pasar lokal, katanya lembaga keuangan milik asing yang beroperasi di Indonesia, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, gambaran bidang-bidang kerjasama ekonomi internasional. Nah, ada yang kita pakai itu ada yang berasal dari luar negeri. Frekuensi bisa kita peroleh dari omega. Sedangkan panjang gelombang ini kita peroleh dari ya, omega ya. Nah, ini kerjasama perdagangannya berkaitan dengan kegiatan perdagangan negara yang terlibat. Harus ada kesepakatan atau perjanjian untuk memajukan perdagangan antar negara, yaitu melalui kerjasama kita dapat menikmati produk impor tanpa harus membeli langsung ke pasar luar negeri. Bisa didatangkan dari luar ke dalam negeri, tidak usah kita langsung pergi ke luar negeri. Tetapi di sini harus ada kesepakatan atau perjanjian. Jangan merugikan satu negara, tetapi menguntungkan semua negara. Seperti kita sapi, kerbau tidak dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri, dan itu semua bisa ada kesepakatan atau perjanjian dengan negara lain dan bisa didatangkan itu dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Sudah ada contohnya tadi, sawit, mente, sapi. Karena sudah ada, kita jelaskan sebelumnya, karena iklim itu adalah
berbeda-beda dan sumber alam itu adalah berbeda-beda di antar negara itu. Ibu, Nah, soal itu kalau sudah dikerjakan, dikumpul langsung ke sekolah atau nanti? bisa lah datang ke sekolah. Bisa aja Bu, ay mun antar tugas tuh ditaruh di atas meja pian. Oh, mau aku tuh dia anu perpustakaan aja lah. Oh, di perpuska. Ih. Nah, udah habis waktunya kita. Jelas lah aku. Ya Bu, Jelas lah aku tadi menjelaskannya sudah. jelas. Ya Bu. Berarti tugas tadi kalau sudah selesai dikerjakan, kumpulnya di perpustakaan. Iya, Di lembar aja lah Bu. di lembaran ya. Ya Bu. Iya. Nih, kada kerja sama keuangan. Karena mengelola kegiatan negara ini kita bisa pinjam dari luar negeri untuk pembangunan. Seperti contoh hari itu adalah jalan raya, jembatan, supaya menghubung kegiatan ekonomi itu berjalan dengan lancar dan bisa menambah daripada tenaga kerja, ada kesempatan kerja untuk pembuatan pembangunan. Nah, ini perdagangan maupun utang ini bisa untuk membantu daripada kegiatan pembangunan. Nah, bisa untuk berusaha makanya di sini dilihat oleh negara itu bagaimana pemerintah dalam mengelola kegiatan suatu negara supaya bisa memberi bantuan ke negara lain. Nah, contoh melalui ADB, melalui IMF, dan bisa melalui IDB. Nah, ini seperti minyak dunia ini kerjasama produsen ini kan minyak dunia. Supaya pada tingkat harga di pasar itu ada suatu kesepakatan antar produsen. Contoh di sini adalah OPEC ini, minyak dunia. Bu, ngantar tugasnya besok ke papa aja lo Bu. Berapa Pak aja. Tinggi. Dengan tugas yang lain ada aja kalau. Ada. Nah, ya antar aja lah. Ini. Ayo, apa kabar semua? Luar biasa. Saya sehat. Saya kuat. Yes. Kayak apa kabar pian Bu? Baik aja lah Bu. Baik, hari itu memang aku sakit minggu kemarin tuh. Makanya aku rada jum. Makanya aku kada 5 hari aku kada bisa tidur. Kenapa hari bisa tidur Bu? Sakit apa pian? Demam. Demam. Demam aku, makanya aku kan untuk pada hilau kepala sekolah kemarin aku demam. Aku kan kada obat upacara sore hari itu gara-gara aku demam.
Ada yang Kan aku sudah mulai batuk sudah hari itu. Tapi hari ini sehat aku sudah. Maka aku bawa. selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang kalau sudah selesai lah. Nggih, Bu.